mempersembahkan sebuah serial sandiwara radio, Mantra Naga Bumi. Mantra Naga Bumi, sebuah kisah misteri tentang hilangnya kitab Lawang Pitu dan mahkota biru, lambang keperkasaan Mataram kala itu. Penuh ketegangan, dendam, dan keserakahan diseling dengan kisah romantis yang mengharukan. Mantra Naga Bumi, naskah karya Toto Prambana, teknik dan montase Sastro Gento, musik Frans Harius dengan sutradara Dian Pertiwi. Mantra Naga Bumi kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Satria Rambut Putih. Kau lihat ya Ayu, betapa bodohnya dan sombongnya orang-orang yang menjadi pengikut Rakai Mahisa. Mereka menyombongkan diri dengan kepandaian yang mereka miliki. Padahal kepandaian itu tidak lebih dari kepandaian seorang prajurit. Rakai Mahisa telah mencekoki hati mereka dengan hayalan-hayalan yang muluk-muluk. Iya. Cadar perak, apa isi surat yang kau baca tadi? Tidak banyak ya Ayu. Putri Cemani hanya ingin menantang Rakai Mahisa. Putri Cemani? Iya. Surat itu ditulis oleh Putri Cemani. Isinya hanya ingin menantang Rakai Mahisa bertemu di Karangrebung pada purnama 7 hari yang akan datang. Sebaiknya kita ke Karangrebung saja dulu, Cadar perak. Untuk apa kita ke sana, dia Ayu? Aku punya perhitungan sendiri pada perempuan itu. Selama ini aku telah mencarinya. Aku melihat api cemburu yang berkobar di matanya. Ada debaran dendam di jiwanya. Cadar perak, selama ini bukankah Putri Cemani pergi bersama Rangga Geni? Aku yakin saat ini pun akan bersama Rangga Geni. Aku yakin semua ini pastilah ulah Rangga Geni. Dia ingin menantang Rakai Mahisa melewati tangan Putri Cemani. Apakah kau yakin begitu, dia Ayu? Ya, aku yakin. Karena kepandaian apa yang dimiliki Putri Cemani untuk menantang Rakai Mahisa? Pastilah dia juga mengharapkan bantuan Rangga Geni. Bukankah mereka tahu bahwa di sisi Rakai Mahisa ada naga caling? Lalu apa yang akan kau lakukan? Aku akan bertindak apabila semuanya telah selesai. Aku akan buat perhitungan dengan Rangga Geni dan Putri Cemani, juga pada Rakai Mahisa dan naga caling. Bukankah hal itu akan membahayakan dirimu sendiri, dia Ayu? Kurasa tidak. Tapi kalau kau takut, biarlah aku sendiri yang akan menghancurkan semuanya. Aku punya perhitungan sendiri pada mereka. Semuanya punya hutang yang harus mereka lunasi. Kau boleh pergi sendiri ke Karanggombang. Nanti aku akan menyusul ke sana setelah semuanya selesai. Tidak, dia Ayu. Aku pun punya perhitungan pada Rangga Geni. Aku ingin menjernihkan semuanya. Dan kalau ternyata semuanya benar, maka aku akan menghukumnya. Sudahlah, dia Ayu. Sekarang sebaiknya kita pergi saja ke Karangrebung. Kurasa sebelum purnama tiba, kita akan tiba di sana. Kita masih bisa berkeliling untuk mencari tahu kemana sebenarnya orang-orang tongkat emas bersembunyi. Karena aneh sekali, semua desa yang kita datangi, aku tidak ada melihat mereka. Biasanya mereka selalu berkeliaran dan menegurku. Kalau begitu, kita masih bisa mencari tahu kemana gerangan Pratisara dan orang-orangnya pergi. Kurasa kelak mereka pun akan ke Karangrebung. Kurasa kita tidak sempat lagi untuk mengejar jejak mereka. Kalau memang benar mereka ke Karangrebung, toh nanti di sana juga kita akan bertemu dengan mereka. Sudahlah, dia Ayu, sebaiknya kita pergi ke tempat lain saja. Siapa tahu ada sesuatu yang bisa kita lakukan.
Aduh, sampean tuh dari mana, Bu? Pergi kok lama banget. Curiga lagi. Beli obat sakit kepala buat jaga-jaga loh, Pak. Wah, cocok kalau gitu. Waduh, Pak, sekarang obat sakit kepala itu mereknya macem-macem loh, Pak. Lah terus Ibu beli yang mana? Ya yang biasanya, Oskadon. Wah, cocok kalau itu. Nggak usah bingung, nggak usah ragu-ragu. Kalau perlu obat sakit kepala, pilih saja Oskadon. Soalnya Oskadon itu cepat kerjanya. Oskadon juga aman loh, Pak. Nggak bikin ngantuk, nyeri lambung, dan nggak bikin jantung deg-degan. Ya kan, Pak? Wah, ngerti juga sampean, Bu. Ya tentu dong. Makanya saya pilih Oskadon. Oskadon, sembuhkan sakit kepala cepat dan aman. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dia, Ayu pengukir, akhirnya berjalan menuju ke desa yang tak jauh dari hadapan mereka. Dan saat malam tiba, mereka menginap di desa itu. Sewaktu matahari muncul kembali di ufuk timur, mereka kembali melanjutkan perjalanan menuju ke arah pantai Karangrebung. Sementara itu, di dalam terowongan dasar bumi hutan Wanabaya, Rangga Geni telah memasuki hari ketiga. Rangga Geni, anakku, bangunlah, buka matamu. Kau sudah memasuki hari terakhirmu, dan kau sudah kuanggap berhasil. Maka nanti saat malam tepat di tengah-tengah, maka aku akan menurunkan mantra kepadamu. Dan sekarang kuharap kau membaca dan mengingat kuratan mantra yang ada di dalam kulit rusa, serta kain sutra putih tipis yang selama ini kau bawa. Itu adalah awal dari segala mantra naga bumi. Guratan di dalam kulit rusa dan sutra tipis. Apakah... Iya, kau harus menghafalkan dan merasukannya ke dalam jiwamu. Kau harus menyatukan mantra itu. Nanti dia akan lebur bersama mantra yang akan kupegang itu. Bukankah guratan mantra yang ditulis di kulit rusa serta sutra tipis itu kau bawa dari dasar laut? Dari negeri Segoro Banyu? Iya, Ibu. Tapi aku tidak sengaja. Seharusnya ini bukan milikku sendiri. Aku menemukannya bersama Nilot Mahisi, adik Ratu Nilot Kencana. Itu milikmu sendiri, Rangga Geni, karena Dewata telah memberikannya padamu. Nah, kau hafalkan dan satukanlah mantra itu dengan ilmumu yang paling tinggi. Nanti dia akan lebur ke dalam dirimu. Barulah kau menerima mantra pamungkas dariku. Baiklah, Ibu. Aku akan memulainya sekarang. Rangga Geni mengambil kulit rusa dan kain sutra tipis yang terselip di balik bajunya. Selama ini kedua benda itu tidak lepas dari tubuhnya. Lalu perlahan-lahan dia mulai membacanya, kemudian meresapinya, menyimpannya ke dalam jiwanya. Terasa dadanya bergetar saat kata-kata mantra itu merasuki hati dan perasaannya. Saat aku datang nanti, berarti saat itu adalah tepat tengah malam. Dan kita akan segera berpisah, Rangga Geni. Oh ya, Rangga Geni, aku akan memberikan sebuah senjata pusaka padamu. Kuharap kau menggunakan senjata itu di saat kau benar-benar membutuhkannya. Karena kalau kau menggunakannya di sembarang tempat, maka kau akan dimakan oleh kekuatannya sendiri. Senjata ini adalah senjata para leluhurmu dulu. Aku mendapatkannya dari Yang Buyut Guruku. Ibu, kenapa semuanya harus diserahkan padaku? Sebaiknya Ibu saja yang memegangnya. Kurasa dengan ilmu yang Ibu turunkan padaku selama ini, aku telah banyak merasa berhutang budi. Rangga Geni, adakah perhitungan budi dan segala macam soal kehidupan di antara seorang ibu dengan anaknya? Adakah seorang anak merasa bisa membayar hutang budi orang tuanya? Meskipun aku tidak merasa melahirkan dirimu dan merawatmu dari kecil, tapi aku telah menyerahkan segala harapan dan perasaanku bahwa kau adalah putraku, bahwa kau adalah anakku. Aku telah bersaksi terhadap diriku sendiri, dan aku mengangkat sumpah pada Dewata Agung bahwa kau adalah putraku. Hanya kebetulan bahwa kau dilahirkan dari rahim perempuan lain.
Maafkan aku, Ibu. Aku tidak bermaksud untuk menyinggung perasaanmu. Baiklah, aku akan terima semuanya. Aku pun bersumpah bahwa kau adalah ibu yang sebenarnya. Kalau nanti aku bertemu dengan ibuku, maka biarlah aku memiliki 2 orang ibu. Terima kasih, Rangga Geni. Kau memang seorang anak yang baik. Tidak salah kalau Dewata memberikan petunjuk untuk menguasai ilmu mantra naga bumi, untuk mewakili kebenaran menghukum keangkar murkaan. Dan terimalah senjata ini, anakku, dan simpanlah dengan baik. Ingat, pergunakanlah di saat kau benar-benar membutuhkannya. Nyai Putih Suci lalu mengeluarkan sebuah senjata bercabang 3 dari balik lipatan kain putih yang menutupi tubuhnya. Rangga Geni melihat senjata itu dengan pandangan tak berkedip. Dia merasakan bahwa senjata yang dipegang Nyai Putih Suci itu mengeluarkan kekuatan yang luar biasa. Saat Nyai Putih Suci memberikan senjata Trisula itu pada Rangga Geni, tiba-tiba ruangan di dalam terowongan itu bergetar. Tempat duduk yang digunakan Rangga Geni berputar. Sebuah cahaya berwarna kuning keemasan menutupi keduanya. Lihatlah, Rangga Geni, bahwa sesungguhnya senjata ini memang berjodoh denganmu. Dewata Agung memberkatinya, lalu seluruh makhluk gaib di dalam ruangan ini menggerakkan semua bertanda setuju. Kau memang pewaris Resi Wanabaya. Terima kasih, Ibu. Aku akan menjaga dan menggunakan senjata ini di saat aku benar-benar terdesak dan membutuhkannya. Nah, sekarang penuhkan perhatianmu. Jangan sampai terpecah-pecah lagi. Selipkan Trisula itu ke balik bajumu. Lalu pejamkan matamu. Tarik nafas. Baiklah, Ibu. Ada apa, Rangga Geni? Kenapa kau mendesah? Apakah masih ada keluhan di dadamu? Iya, aku hanya heran. Kenapa kita harus berpisah? Rangga Geni, jangan jadi anak kecil yang bodoh. Perpisahan memang harus ada. Karena tak ada kehidupan yang kekal. Setiap pertemuan pasti ada perpisahan. Ada awal dan ada akhir. Kita memang dipertemukan untuk berpisah. Jadi jangan kau sedih untuk berpisah. Dewata telah menciptakan semuanya secara adil. Dan itulah yang menandakan kebesarannya. Dan itulah sebuah pertanda bahwa kehidupan ini tidak memiliki kekekalan abadi. Tidak memiliki kesempurnaan. Yang sempurna hanya yang Maha Pencipta. Hanya yang Maha Agung yang memiliki kesempurnaan dalam segala-galanya. Sudahlah, jangan bodohi diri sendiri. Kau memang ditakdirkan untuk menerima semua, menerima tanggung jawab, dan menanggung segala beban kehidupan. Tutuplah matamu. Rangga Geni menutup matanya. Semula pikirannya bergemuruh, namun akhirnya dia bisa menguasai semuanya. Keadaan menjadi hening. Nyai Putih Suci sudah kembali ke ruangannya. Perempuan tua itu duduk melamun sendiri. Ada rasa haru dan duka berbaur jadi satu dalam dadanya. Dewata Agung, betapa lancarnya aku mengucapkan kata-kata tadi. Tapi betapa sakitnya hati dan perasaanku dalam mengucapkannya. Aku juga tidak mengerti sebenarnya, Dewata. Kenapa aku berjumpa dengan Rangga Geni, lalu akan berpisah kembali? Semoga kau memaafkan aku, Dewata. Aku manusia yang tak luput dari segala macam kelemahan dan kekurangan. Selama ini aku selalu hidup dalam kesepian dan kesendirian. Lalu saat dia datang dan menirungkan dadaku, maka aku akan melepaskannya kembali ke dunia luar. Aku melepaskannya kembali untuk menunaikan tugasnya mengemban tanggung jawab dan membela kebenaran, menegakkan keadilan yang saat ini mulai mencabik-cabik bagaikan dedaunan yang rapuh. Lapangkan dada dan hatiku, Dewata. Aku akan melepaskan kepergiannya. Yang aku tidak tahu, apakah aku akan bisa bertemu lagi dengannya atau tidak. Oh, yang Maha Agung, Maha Tunggal, semoga kau memaafkan kehilapanku ini, kealpaanku terhadapmu, karena
Aku telah begitu hanyut dan mengikuti perasaanku. Tapi terus terang, hanya engkaulah yang maha tahu betapa sakit dan perihnya menerima kenyataan ini. Melepaskan kepergiannya. Oh Dewa Ta'alaku, maafkan aku. Nyai Putih Suci, perempuan penghuni dasar bumi hutan Wanapaya itu, tak kuasa lagi menahan tangisnya. Air matanya jatuh berderai dan meleleh di pipinya. Rasa duka dan sedih berbaur jadi satu menggerogoti jiwanya. Perempuan itu perlahan melepaskan asmaranya. Wajahnya yang cantik dan bersih kini berganti kerut ketuaan dan bekas-bekas luka di masa mudanya. Kini telah menjadikan wajahnya amat mengerikan. Matanya cekung seperti tengkorak. Dari situlah tetesan-tetesan duka air matanya mengalir jatuh. Betapa dukanya menyerang jiwa dan jantungku. Lukaku mungkin bisa mengering dan sembuh, tapi jantung dan hatiku masih luka. Dendamku padamu tak akan pudarnya dariku. Tapi karena aku telah bersumpah bahwa aku tidak akan membunuhmu dengan tanganku sendiri, kini aku terkabul sudah. Sebentar lagi putraku akan datang padamu dengan dendamku. Dia akan membuatmu celaka dan menyesali kehidupanmu. Waktu terus berjalan. Ketika malam tiba, keadaan di dalam terowongan dasar bumi hutan Wanapaya terasa sepi dan senyap. Keheningan terasa begitu menusuk. Di ruangannya, Rangga Geni tampak duduk bersila dengan kedua mata tertutup. Pada saat itulah, sebuah bayangan melintas dan berdesir di depannya. Rangga Geni putraku, kini tiba saatnya kau menerima ajian mantra pamungkas dariku. Mantra inti dari mantra naga bumi yang telah kupadukan dengan ilmu ciptaanku. Kuharap kau mengerti petunjukku. Langsunglah kau mencelat keluar melalui lubang di atas itu apabila bumi bergetar. Jangan pikirkan apa. Terus baca dan berulang-ulang sehingga kau akan menghayatinya dan mantra itu akan merasuk ke dalam dirimu. Dengarlah Rangga Geni, aku akan memulainya. Lalu ikutilah dengan kekuatan yang kau miliki. Nyai Putih Suci memejamkan matanya. Kemudian mulutnya berkomat-kamit membaca mantra. Lalu dibisikkannya dengan kekuatan batin ke dalam hati Rangga Geni. Lantas terdengar Rangga Geni mengucapkannya dengan kekuatan yang dimilikinya. Bumi terasa bergetar. Satu demi satu kata-kata awal diucapkan oleh Rangga Geni. Sampai akhirnya tiba pada inti mantra yang sesungguhnya. Sang Hyang Jagadkaya, payungku dewata ku genggam dalam gemuruh halilintar. Badanku segala hayat dari gumpalan tanah leluhur. Berguruhkah dendam? Berhujankah tangis? Bergetar alam, bergetar jiwa. Seperti bayi hauskan susu, seperti insan laparkan nasi. 7 gunung bersahut-sahut. Sahutkan pula mantraku. 7 harimau beranak muda, 7 kumbang berdengung-dengung dengan selaksa mantraku. Mantra bumi, mantra langit, mantra segala jasad yang gaib, yang jelma kembali asal, yang gaib kembali pula, yang ratakan hancur, yang hancur leburkan menyatu. Dengar mantra, resap mantra, dengar jerit sukma, dengar mantra naga penguasa yang kugelar. Alam bergetar, bagai bergemuruh. Batu-batu yang ada di dalam gua tempat Rangga Geni duduk berjatuhan dari atas. Saat itu Rangga Geni memutar tubuhnya dan melesat keluar. Tubuh yang kekar itu meluncur di antara batu-batu dan tanah yang longsor ke bawah.
Tubuh Ranggageni melesat tinggi sekali, melayang melewati pepohonan hutan Wanapaya yang gelap. Disinari cahaya bulan yang separuh di langit. Tubuh itu seperti seekor Raja Wali raksasa yang mengambang dan berputar bercahaya kuning keemasan. Sementara itu alam masih bergemuruh. Badai masih memporak-porandakan tanah. Binatang-binatang buas berlarian ke sana kemari. Jerit siluman penghuni hutan Wanapaya terdengar memilukan hati. Semua siluman kembali ke wujud aslinya, lalu berlarian mencari tempat sembunyi. Sementara di keraton Merak Jingga, gemuruh bersautan di langit malam. Naga Caling terpental dari kamarnya dan kembali dalam wujud aslinya. Kenapa aku tiba-tiba berubah wujud? Aku kembali ke asalku. Aku harus meninggalkan keraton ini. Aku harus menyempurnakan dulu wujudku. Naga Caling melesat pergi meninggalkan kamarnya, meninggalkan istana Merak Jingga dalam bentuk aslinya, yaitu seekor ular besar berwarna kuning. Sementara itu, tubuh Ranggageni yang bersinar keemasan masih berputar-putar di atas hutan Wanapaya. Gerakan-gerakan aneh tampak terlihat dari setiap putaran tubuhnya. Lalu perlahan-lahan tubuh itu turun ke bawah, lalu hilang di balik rerimbunan pohon. Saudara pendengar, ikuti saja terus serial Mantra Naga Bumi ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.